Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di ibadah online GPB Amanat Agung Kalasan Yogyakarta. Kami sangat senang melayani saudara pada ibadah online ini. Jika tayangan ini memberkati saudara, jangan lupa klik subscribe, like, bagikan dan komen agar channel ini semakin berkembang dan memberkati banyak orang. Jika saudara ingin memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di gereja kami, saudara bisa mengirimkannya melalui nomor rekening yang tertera di bawah ini dan bukti transfernya bisa dikirim ke nomor WA di bawah ini. Atau persembahan dapat dibawa langsung ke gereja dan dimasukkan ke kotak persembahan yang sudah tersedia. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. 2 Korintus 9 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-8. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita akan awali ibadah kita dan saya ajak saudara sekalian bangkit berdiri dan kita berdoa. Di hadapan Tuhan kita mengaku bahwa sumber pertolongan kita satu-satunya datang dari Tuhan Allah. Tuhan Allah yang sudah menciptakan bumi, langit dan segala isinya. Tuhan Allah yang sudah menciptakan saudara dan saya dan menebus saudara dan saya dari dosa menuju kepada kebenaran, masuk di dalam kerajaan terang anaknya Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Allah yang datang di dalam nama Tuhan Roh Kudus, yang menyertai kita, memberkati kita, memimpin kita, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, Roh Kudus atas kita sekalian. Sehingga ibadah ini mempermuliakan Dia, memberkati kita sekalian. Karena ibadah ini kami persembahkan dan kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus dosa kami. Haleluya. Amin. Kita akan ambil saat teduh sejenak, bersyukur karena kesehatan kita sehingga kita bisa berkumpul bersama-sama menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Mazmur 77 ayat 14 dan 15. Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban. Engkau telah menyatakan kuasa-Mu di antara bangsa-bangsa. Dengan lengan-Mu, Engkau telah menebus umat-Mu, Bani Yakub dan Bani Yusuf. Kita mengucap syukur pada Tuhan, karena kita meyakini bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita. Siapa yang datang dengan beban berat, Dia akan memulihkan, Dia akan menyembuhkan, bahkan Dia akan memberi kemenangan. Kemenangan terjadi di tempat ini. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sembahlah Dia dengan sungguh-sungguh. Percayalah Tuhan akan melawat kita pada pagi hari ini. Ku
pagi hari ini kami rindu untuk menyembah dan memuliakan nama-Mu. Kesempatan yang indah ini kami yakin Kau akan melawat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan amin. Ada sukacita? Sekali lagi ada sukacita? Jika Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Tidak ada, karena kuasa telah diberikan kepada kita. Ku diberi kuasa. Kita menyanyikan pujian ini dengan semangat. Amin.
kita akan memberikan persembahan. Bagi yang bertugas kami persilahkan maju ke depan. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, sebelum kita memberikan persembahan kita yang terbaik buat Tuhan, saya akan membacakan firman Tuhan dari Amsal 10 ayat 16. Upah pekerjaan orang benar membawa kepada kehidupan, penghasilan orang fasik membawa kepada dosa. Amin. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, sungguh kami sangat bersyukur dan berterima kasih Tuhan untuk pagi hari ini ada kesempatan buat kami untuk datang ke rumah Tuhan, untuk memuji menyembah Tuhan. Terima kasih untuk setiap pemeliharaan Tuhan, setiap kebaikan-kebaikan Tuhan, dan juga berkat-berkat Tuhan yang terus Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kalau
pagi hari ini kami boleh memberikan persembahan kami yang terbaik buat Tuhan. Kiranya Engkau Allah berkenan atas persembahan kami ini. Bapa, kami juga berdoa saat ini untuk bangsa dan negara kami. Kami terus bersyukur untuk semua hal yang Tuhan izinkan. Kami percaya Tuhan di balik semua hal-hal yang sulit yang Tuhan izinkan, Engkau punya rencana yang indah untuk bangsa kami. Kami mendoakan pemerintahan kami yang ada di pusat, bahkan di daerah-daerah, bahkan di tempat kami tinggal. Kiranya Tuhan menolong, memberikan hikmat kepada mereka di dalam kepemimpinan, supaya setiap kepemimpinan yang mereka ambil, keputusan-keputusan yang mereka ambil, semua untuk kepentingan bangsa dan negara kami. Kami juga terus bergumul Tuhan untuk penanganan COVID-19. Kami percaya Tuhan Engkau akan menolong, menguatkan bangsa kami untuk kami boleh terlepas dari COVID-19 ini. Dan juga Tuhan mendoakan untuk gereja kami di tempat ini. Kami bersyukur untuk setiap jemaat Tuhan yang terus Engkau berikan pertumbuhan iman kepada kami. Kiranya Tuhan memberkati kami dengan kesetiaan kepada Tuhan, dengan iman kami yang terus kuat dan kokoh kepada Tuhan, dan Tuhan menolong kami dimanapun kami berada, boleh menjadi berkat-berkat Tuhan untuk orang-orang di sekitar kami. Dan kami berdoa untuk pergumulan gerejamu di tempat ini, lahan parkir, pembangunan balkon, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, karena kami yakin Bapa, tepat waktu Engkau akan menjawab doa kami. Terima kasih banyak Tuhan, inilah doa kami yang kami persembahkan di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan ya dan amin. Dan firman Tuhan tidak akan pernah berubah. Kita akan bangkit berdiri bersama-sama, mengangkat satu pujian. Percaya bukan karena melihat. Terima kasih Tuhan. Namun
Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa yang di surga, kami berterima kasih karena hari ini kami boleh beribadah bersama-sama, dan lebih daripada itu Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami dan biarlah Tuhan berbicara kepada kami. Kami mau mendengarkan firman-Mu, kami berdoa kiranya Roh Tuhan berbicara kepada kami, memenuhi hati kami sehingga kebenaran itu bisa kami pahami sesuai dengan maksud-Mu. Itu sebabnya kami minta kiranya Roh Tuhan menguasai hati, pikiran, perasaan kami, baik yang ada di dalam gedung gereja ini maupun yang ada di luar di sana yang mengikuti ibadah secara online. Terima kasih Bapak, Engkau memberkati kami semua, karena kebenaran firman-Mu ini kami beritakan, kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mempunyai firman itu sendiri. Haleluya. Amin. Silahkan duduk. Baik, hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang saya beri judul Wasiat Tuhan. Nah, firman Tuhan terambil dari Matius pasal 28. Minggu lalu saya sudah menyampaikan Matius 28 dengan judul Renungan Firman Tuhan Kembali ke Home Base atau Kembali ke Galilea. Nah, hari ini saya meneruskan firman Tuhan minggu lalu yang saya beri judul Wasiat Tuhan. Nah, kenapa wasiat Tuhan? Ini karena di dalam wasiat Tuhan itu ada perintah yang sangat-sangat penting kepada murid-murid Tuhan. Biasanya para peneliti atau para pengkhotbah pendeta pakai istilah amanat agung. Gereja kita juga amanat agung. Ada yang pakai perintah agung. Kadang-kadang orang berpikir kalau ini amanat agung, yang lain kurang agung apa? Ada yang pikiran begitu. Nah, saya mungkin mengambil istilah wasiat Tuhan. Kenapa wasiat itu? Karena wasiat ini diberikan sesudah Tuhan Yesus mati di kayu salib dan bangkit, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Itu sebabnya saya pakai istilah wasiat Tuhan. Nah, mari kita buka Alkitab kita secara langsung di Matius pasal 28 ayat yang ke-19 dan 20. Demikian firman Tuhan. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan, wasiat Tuhan. Mungkin kita berpikir, apa sih sebenarnya inti atau isi wasiat Tuhan itu? Nah, kalau kita sudah tahu apa itu intinya, lalu strategi pelaksanaan dari wasiat Tuhan itu seperti apa? Dan bagaimana jaminan pelaksanaan dari wasiat Tuhan itu? Dan itu sebabnya kita akan mencoba merinci, memikirkan tentang wasiat Tuhan atau perintah Tuhan, atau pakai istilah perintah agung, amanat agung. Isinya itu apa? Perhatikan di sini, kalau saudara perhatikan di situ, yang saya buat huruf-huruf besar di situ, itu intinya. Perhatikan di situ, jadikanlah semua bangsa muridku. Itu sebenarnya intinya. Itu sebenarnya isi dari wasiat Tuhan. Ya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kalau kita mencermati
ayat ini, kalimat ini, sebenarnya kata kerja utamanya adalah jadikanlah semua bangsa muridku. Jadikanlah muridku semua bangsa. Kata kerjanya yang mana? Jadikanlah murid. Jadikanlah muridku semua bangsa. Nah, inilah sebenarnya wasiat Tuhan. Inilah sebenarnya amanat Tuhan. Inilah perintah Tuhan kepada murid-muridnya. Setelah karya salib, sebelum mikraj ke surga, jadikanlah semua bangsa muridku. Ini wasiatnya. Karena ini disampaikan sebelum kenaikannya ke surga. Saya merasa ini adalah perintah yang sangat penting, bahkan teramat sangat penting. Dan begitu pentingnya kita harus selalu ingat. Kita harus selalu mendoakan. Bahkan kita harus berusaha melakukan atau terlibat dalam pelaksanaan. Melakukan wasiat Tuhan itu. Apa wasiatnya tadi? Jadikanlah muridku. Bangsa-bangsa itu. Jadikanlah muridku. Orang-orang itu. Jadikanlah muridku. Sekalian bangsa itu. Ini wasiatnya. Ini begitu penting sehingga orang percaya, orang Kristen, gereja Tuhan harus selalu ingat ini. Kembali kepada wasiat Tuhan ini. Jadikanlah muridku bangsa-bangsa. Jadikanlah muridku orang-orang itu. Setelah saudara mengingat itu, doakanlah. Terus doakanlah. Dan terus lakukan. Setidaknya terlibat untuk melaksanakan jadikanlah muridku bangsa-bangsa itu. Ini intinya. Menjadikan murid bangsa-bangsa itu. Nah, kalau bahasa sekarang barangkali menjadi murid Yesus itu mungkin follower Jesus. Bagaimana orang-orang itu bisa menjadi follower Yesus, pengikut Yesus, murid Yesus. Ini intinya. Apa wasiat Tuhan itu? Follower Jesus. Apa wasiat Tuhan kepada murid-muridnya? Menjadikan orang follower Yesus, menjadikan orang pengikut Yesus, menjadikan orang murid Yesus. Nah, pasti saudara kalau pakai istilah follower lebih mudah kalau anak-anak zaman sekarang. Puji Tuhan, Gereja PB Amanat Agung ada channel di YouTube. Dan kalau saudara buka itu, selalu berkata jangan lupa subscribe, bunyikan loncengnya atau klik loncengnya, kemudian like, komen, dan share. Untuk menunjukkan apa? Kalau saudara berkata, saya follower PB Amanat Agung, saya pengikut PB Amanat Agung di channel YouTube itu, maka subscribe, loncengnya ditekan, kemudian like, kemudian beri komen, kemudian share. Itu follower. Lain kalau hanya lihat sekali-kali, kalau seneng, kalau enggak juga enggak. Lihat sekali-kali kalau ada waktu, itu bukan follower. Tapi follower itu biasanya subscribe, kemudian klik loncengnya, like, komen, dan share. Nah, mungkin sudah pikir, berarti selama ini saya belum follower. Lah ayo di subscribe, kan bilang gitu. Nah, itu kalau follower channel YouTube. Tapi bagaimana follower Yesus? Bagaimana pengikut Yesus? Bagaimana murid Yesus sebenarnya? Kalau saudara perhatikan, pengikut Yesus atau follower Yesus itu sederhana. Yang pertama, saudara mesti mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di hati. Ini masalah iman yang orang lain tidak tahu.
Ini masalah iman yang hanya saudara dan Tuhan. Saya pengikut Tuhan, artinya apa? Hati saya percaya Yesus. Hati saya mengaku Yesus. Hati saya mengakui bahwa Yesuslah satu-satunya juru selamat saya, penebus dosa saya di hati saya. Itu pengikut. Langkah pertama hati percaya. Langkah pertama hati menerima. Langkah percaya hati ini ada iman kepada Yesus. Langkah kedua sudah ada hati yang percaya. Saudara ikrarkan di mulut. Aku percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ikrarkan di mulut. Tentunya mengikrarkan di depan saksi. Minimal 2 orang. Bukan diikrarkan di kamar yang tertutup, masuk di kamar dikunci, Tuhan aku sudah percaya kamu. Aku percaya Yesus, tidak ada orang yang tahu, tidak ada orang yang dengar. Makanya kalau saudara lihat di baptisan biasanya saya tanya, apakah kamu percaya Tuhan Yesus? Kemudian sampai kapan? Kemudian dia akan berkata, aku percaya kepada Tuhan Yesus. Berdasarkan kepercayaan kamu kepada Tuhan Yesus, saya sebagai abdi Tuhan membaptis kamu dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kenapa? Karena follower Yesus mesti diikrarkan, mesti disaksikan. Tidak bisa sembunyi-sembunyi. Memang kita mulai dengan hati yang percaya, tapi itu tidak cukup. Untuk menunjukkan follower sejati harus disaksikan, diceritakan. Aku percaya Tuhan Yesus. Kemudian yang berikut mesti menjadi bagian dari gereja lokal. Ya, kecuali di wilayah saudara mungkin satu kecamatan tidak ada gereja lokal. Wah saudara gimana ini? Saudara bisa mencari kecamatan yang lain. Tapi kalau satu kabupaten tidak ada, wah gimana tidak ada gereja lokal? Ya mungkin saudara bikin gereja lokal di rumah sendiri. Memanggil beberapa orang atau bersaksi kepada orang, tapi mesti bagian dari gereja lokal. Kemudian setelah menjadi bagian dari gereja lokal, saudara mesti beribadah secara teratur di gereja lokal itu, dan saudara mesti bersaksi bagi Tuhan di gereja lokal itu dan sekitarnya. Ini murid Yesus, ini follower Yesus, ini pengikut Yesus, mengaku dengan hati yang penuh keyakinan yang diucapkan sebagai ikrar di depan banyak saksi, menjadi bagian dari anggota gereja dan beribadah secara teratur dan melayani di sana. Itu inti amanat Tuhan, menjadikan orang follower Yesus. Artinya apa? Tidak bisa Anda berkata saya murid Yesus, saya follower Yesus, saya dalam bahasa sekarang atau bahasa sehari-hari, saya orang Kristen. Tapi hati saudara tidak ada iman, tidak bisa. Saudara tidak bisa berkata saya pengikut Yesus, tapi hati saudara tidak percaya kepada Yesus. Saudara tidak bisa saya follower Yesus, tapi hati ini tidak ada iman kepada Tuhan. Tidak bisa, mesti follower Yesus, pengikut Yesus, murid Yesus diawali dengan ada iman di hati. Saudara pun tidak bisa bilang follower Yesus tapi mulut saudara tidak pernah berkata aku percaya Tuhan, tidak pernah berkata aku pengikut Tuhan, aku percaya Tuhan sebagai juru selamat. Mesti ada ikrar, mesti ada kesaksian, mesti ada suara yang muncul di mulut aku percaya Yesus. Tidak bisa saudara berkata, ya saya percaya Yesus tapi hanya di hati saja. Tidak bisa. Saya pengikut Yesus tapi hanya di hati saya. Tidak bisa. Dan sudah itu, saudara mesti menjadi bagian dari gereja. Gereja lokal. Saudara tidak bisa berkata, saya pengikut Yesus tapi saya tidak mau ke gereja. Apalagi gereja-gereja itu pendetanya membosankan. Tidak bisa. Saya orang percaya tapi saya tidak mau ke gereja. Gereja itu gak ada yang menyenangkan. Tidak bisa. Kalau saudara pengikut Yesus yang sejati, hati saudara ada iman, mulut saudara ada ikrar dan kesaksian bahwa saudara pengikut Yesus. Tapi saudara mesti bagian dari sebuah gereja lokal.
Sudah tidak bisa berdalih. Ya kan ada gereja universal, yang penting saya anggota gereja universal. Anggota gereja universal. Gereja universal nampak di gereja lokal. Nonsen saudara berkata, saya anggota gereja universal, tetapi saudara tidak ada gereja lokal. Bohong. Saudara juga mesti beribadah, bersaksi atau melayani. Tidak bisa saudara berkata, saya pengikut Yesus yang sejati. Hati saya ada iman. Saya sudah berikrar saya pengikut Yesus. Tapi saya tidak pernah ke gereja. Saya tidak pernah ibadah. Saudara mesti wujud nyata sebagai murid Yesus adalah beribadah dan bersaksi. Nah tapi ini kan zaman pandemi. Tidak harus beribadah ke gereja. Betul. Tapi toh ada komunitas gereja yang saudara bisa menjadikan itu komunitas atau keluarga dari orang-orang yang percaya. Itu maksud saya. Jadi apa inti amanat Tuhan? Menjadikan orang murid Kristus. Pengikut Kristus. Lalu pengikut Kristus itu seperti apa? Pengikut Kristus itu orang yang hatinya ada iman kepada Yesus. Orang yang mulutnya mengaku Yesus. Di hadapan orang. Orang yang menjadi bagian anggota gereja. Dan orang yang setia beribadah. Dan melayani Tuhan. Kata murid itu sendiri adalah menunjukkan orang yang selalu dekat dengan gurunya, orang yang selalu mendengar gurunya, orang yang selalu taat dengan instruksi gurunya, supaya dia bertumbuh sesuai dengan apa yang gurunya maui. Artinya kalau kita murid Kristus, kita mesti dekat Kristus. Kita mesti siap belajar dari Kristus. Kita mesti siap dibentuk Kristus. Kita mesti siap melakukan apa yang Kristus kehendaki di dalam kehidupan kita. Sehingga kita bisa bertumbuh semakin dewasa. Jadi apa inti amanat Tuhan? Menjadikan orang pengikut Yesus, follower Yesus, murid Yesus. Murid Yesus itu yang seperti apa? Hatinya ada iman, mulutnya ada kesaksian. Dia bagian dari gereja, dia setia melayani dan beribadah. Murid Yesus artinya dia terus dekat dengan Tuhan. Dia belajar dengan Tuhan. Dia bertindak sesuai dengan instruksi Tuhan. Sehingga dia semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Itulah murid. Jadi kalau kita renungkan, kita pikirkan, kita endapkan di hati kita, apa sih amanat Tuhan itu? Apa sih wasiat Tuhan itu? Jadikanlah murid Kristus orang itu. Jadikanlah follower Kristus orang itu. Jadikanlah pengikut Kristus orang itu. Pengikut Kristus yang setia. Hatinya ada iman, mulutnya ada kesaksian. Dia bagian dari gereja lokal. Dia beribadah dan bersaksi. Dia selalu dekat dengan Tuhan. Mendengar suara Tuhan. Mengikuti ajaran Tuhan. Ikut proses Tuhan. Perintah Tuhan. Dan akhirnya bertumbuh di dalam Tuhan. Yang berikut adalah strateginya. Ayat 19-20 saudara bisa perhatikan. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Inti dari wasiat Tuhan adalah jadikanlah semua bangsa muridku, followerku. Lalu bagaimana caranya? Bagaimana strateginya untuk menjadikan orang itu follower Yesus? Saudara bisa perhatikan di situ ada 3 kata kerja di situ. Pergilah, baptislah, ajarlah.
Tapi yang menarik kata kerja di sini dalam bahasa Yunani, di situ kata kerja partisip. Ini kata kerja bantu yang menjelaskan kata kerja utamanya, yaitu jadikanlah murid. Artinya dalam menjadikan murid itu apa yang harus dilakukan? Pergilah, baptislah, ajarlah. Seperti itu. Itu yang saya sebut sebagai kata kerja bantu untuk merealisasikan kata kerja utamanya, yaitu menjadikan murid, yaitu pergi, baptis, dan ajar. Itu sebabnya kalau sudah lihat di Alkitab, dahulu kalau kita perhatikan untuk merealisasikan wasiat Tuhan itu dengan strategi yang Tuhan berikan, maka seseorang itu harus pergi. Kemudian pergi ngapain? Jalan-jalan? Bukan. Pergi ngapain? Wisata? Bukan. Pergi ngapain? Dinyatakan biasanya di sana yang dilakukan oleh para murid kala itu, pergi memberitakan Injil. Setelah pergi memberitakan Injil, ada orang yang percaya. Kemudian dibaptis. Kenapa? Karena langkahnya memang begitu, pergi, kemudian baptislah. Dibaptis artinya menjadi anggota gereja. Kemudian itu ngapain? Ajar, ajarlah, ini menjadi semakin bertumbuh. Itu strateginya. Saudara bisa lihat di situ, pergilah, baptislah, dan ajarlah. Nah, apa benar ini? Kalau saudara perhatikan, nanti kalau saudara di rumah kemudian mencoba melihat kisah para rasul. Gereja Antioquia, gereja sesudah Yerusalem. Gereja Antioquia pernah mengutus Paulus dan Barnabas untuk pergi. Pergi ngapain? Memberitakan Injil. Dan ketika memberitakan Injil, ada follower-follower dalam Tuhan. Ada pengikut-pengikut dalam Tuhan. Kemudian di situ tentunya dibaptiskan, dikumpulkan dalam satu gereja lokal. Kemudian didewasakan sehingga akhirnya menjadi gereja Tuhan yang dewasa. Ini pelaksanaan amanat Tuhan. Menjadikan murid. Caranya pergi, baptis, dan ajar. Contoh, William Carey adalah seorang Inggris yang suatu saat dia mendapat sobekan koran, newspaper, kemudian diambil dan dibaca dari koran itu, dia mengerti ternyata negara itu tidak seluas yang dia tahu, Eropa dan Inggris khususnya. Tapi ada benua lain namanya India. Kemudian dia berpikir, India, kemudian dia mencoba mencari India itu seperti apa. Kemudian diceritakan India itu ada banyak dewa, ada banyak dewi. Dan dia begitu melihat itu, dia kepengen memberitakan Injil. Dia kepengen memberitakan kebenaran. Kemudian dia datang ke gereja, kemudian dia ceritakan bahwa ada benua lain namanya India. Kita harus pergi ke India untuk memberitakan Injil. Saudara tahu pengurus gereja kala itu, pendeta-pendeta kala itu, anak muda, anak bodoh, duduklah. Kalau Tuhan mau menyelamatkan India, Tuhan bisa berkarya sendiri, Tuhan tidak butuh kamu. Saudara, menyakitkan. William Carey ditolak oleh gereja, ditolak oleh para pengurus, mau memberitakan Injil ditolak. Kemudian saudara tahu, dia berdoa sama Tuhan, dia menangis sama Tuhan, hatinya semakin membara untuk pergi ke India itu. Tapi tidak ada support, tidak ada dukungan, dia terus berdoa, dia berjuang dan akhirnya dia betul-betul pergi ke India. Saudara tahu zaman itu tidak ada pesawat. Dia berhari-hari, berminggu-minggu berlayar sampai ke India.
Dan di India dia memulai pekerjaan pelayanannya di sana. Dan saudara tahu di dalam dunia ilmu misiologi, Bapak William Carey ini disebut sebagai Bapak misionaris atau Bapak misiolog modern. Dan sejak itu berdirilah badan-badan misi yang mengutus para misionaris ke bangsa-bangsa. Tapi itu zaman dulu. Zaman kini mungkin tidak. Jarang sekali kita ada misionaris seperti itu. Kita masih punya Pak Reed. Dan generasi berikutnya mungkin susah mencari misionaris yang seperti itu. Apakah karena orang-orang sudah tidak taat kepada Tuhan? Bukan. Dunianya yang sudah berubah. Sekarang aja yang saya perhatikan kecenderungan misi. Tidak misionaris seperti dulu, tapi yang disebut sebagai mission trip. Biasanya pekerjaan misi seminggu 2 minggu, dan pulang. Itu pun nanti akan bergeser. Kenapa? Dunianya sudah berubah. Sekarang sudah ada internet. Kita tidak harus pergi jauh-jauh untuk memberitakan kebenaran. Kita duduk di sini dan memberitakan kebenaran ke seluruh dunia bisa melalui apa? Internet. Ada media baru. Kita mungkin tidak harus mengutus seseorang, tapi memberitakan kebenaran lewat media sosial yang ada untuk mendapatkan follower Kristus. Itu sebabnya gereja kita memulai pelayanan online melalui YouTube. Ada channelnya, GPB AA Kalasan. Apakah ini hanya karena ikut-ikutan? Bukan. Apakah ini hanya karena mengantisipasi masalah pandemi ini? Bukan. Sekalipun ada juga antisipasi itu. Tapi ini adalah pesan Tuhan bahwa kamu harus pergi, beritakan kebenaran itu. Sehingga banyak orang menjadi follower Kristus. Beritakan kebenaran. Beritakan berita sukacita itu. Beritakan berita surgawi itu. Di dunia banyak stres, di dunia banyak hoax, di dunia banyak berita-berita yang tidak benar. Yang kesana kemari. Yang memperebutkan ini dan itu. Gereja, orang percaya, pengikut Yesus, beritakan berita sukacita itu. Beritakan berita baik itu. Beritakan Injil itu. Beritakan kebenaran itu. Saudara sekarang tidak harus pergi, tapi kalau pergi baik juga. Saudara tidak harus mengutus misionaris, kalau ada baik juga. Tapi setidaknya saudara coba ikut mendoakan. Coba ikut terlibat. Bahkan coba mungkin ikut membiayai kalau bisa. Proyek di mana kita memberitakan berita kesukaan ke seluruh dunia. Ke pojok-pojok daerah yang mungkin tidak pernah terlihat dan tersentuh. Ke lorong-lorong yang gelap yang mungkin tidak terlihat. Melalui apa? Internet. Doakan program-program kita. Dukung program-program kita. Dan support program-program kita. Karena itu amanat Tuhan. Itu perintah Tuhan. Jadikan bangsa-bangsa itu followerku. Jadikan bangsa-bangsa itu muridku. Jadikan bangsa-bangsa itu pengikutku. Caranya? Beritakan kebenaran. Yang terakhir, jaminannya. Apa jaminannya? Penyertaan Tuhan. Minggu lalu kita sudah mendengar segala kuasa di surga dan di bumi ada padaku. Jadi kalau masalah surga, ya sudah ikut Tuhan Yesus pasti ke surga. Masalah di bumi,
kuasa di surga dan di bumi ada padaku, ya ikutlah. Kemudian di sini dikatakan ayat 20, ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Jemaat yang dikasih Tuhan, ada kata penting di awal penyertaan Tuhan ini, apa? Ketahuilah. Dalam bahasa Yunani idao, yang diterjemahkan lihatlah. Tapi LAI menerjemahkan ketahuilah. Mungkin lihatlah berarti tahu. Tapi sebenarnya kata lihatlah itu semacam kata seru untuk orang memperhatikan. Lihatlah apa yang dilihat? Aku menyertai kamu. Jadi supaya pembaca itu ngerti, supaya pembaca itu paham, supaya pembaca itu benar-benar tahu bahwa Yesus itu menyertai. Yesus yang mana? Yang punya kuasa di surga dan di bumi, menyertai. Menyertai apa? Tugas melaksanakan, menjadikan bangsa followerku. Yang menarik lagi di akhir itu, dan di LAI di sini tidak ada, itu ada kata amen. Ya. Di salinan Bizantium, bahasa Yunani yang disalin zaman Bizantium, sekarang Turki barangkali Bizantium, itu ada kata amen. King James Version menerjemahkan amen. Ya. Artinya apa? Kalau saya pakai terjemahan itu, lihatlah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Amin. Artinya apa? Penyertaan Tuhan yang memiliki kuasa di surga dan bumi itu betul-betul kamu harus perhatikan. Ini betul-betul real, ini betul-betul nyata, ini betul-betul amin. Ini bukan sekedar, kalau orang Jawa ada anaknya yang pergi, adole aku ndak bisa nyangoni kamu, aku hanya nyangoni selamat. Itu hanya kata-kata. Muga-muga dalanmu padang, hanya kata-kata. Tapi ini Tuhan Yesus berkata, segala kuasa di surga dan di bumi ada padaku. Lihatlah aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Amin. Itu nyata. Itu sebabnya kalau saudara perhatikan kisah-kisah yang ditulis di dalam Alkitab, sekalipun itu orang-orang sederhana seperti Petrus, seorang nelayan. Orang-orang sederhana, tapi karena dia taat kepada perintah Tuhan itu, menjadikan bangsa itu follower Tuhan. Mereka berjalan, kalau hanya dengan kemampuannya, hanya dengan latar belakangnya tidak mungkin. Tapi karena kuasa Tuhan yang di surga dan di bumi menyertai dan betul-betul menyertai, Petrus yang sederhana bisa menjadikan banyak orang follower Tuhan. Saudara dan saya, kebanyakan orang sederhana. Kita semua mungkin dari background yang biasa-biasa saja. Tapi kalau saudara paham tentang amanat Tuhan, paham tentang wasiat Tuhan, tahu wasiat Tuhan bahwa kita diberi perintah Tuhan untuk menjadikan orang lain follower Tuhan. Dan kita mengikuti strateginya, beritakan kebenaran. Dan kita andalkan kuasa yang di surga dan di bumi menyertai. Maka saudara akan terpesona dan heran. Karena saudara pun dipakai Tuhan secara luar biasa. Ada follower-follower Tuhan yang disediakan melalui pelayanan dan kesaksian saudara. Dukung channel kita dan doakan. Subscribe akan tambah terus. Dan lebih daripada itu, orang-orang lain akan diberkati dan mengerti kebenaran. Dan akhirnya orang-orang lain akan menjadi follower-follower. Bukan follower kita, tapi follower Tuhan.
yang menyembah Tuhan dan memuliakan Tuhan. Kita berdoa. Kita menyiapkan hati untuk mengikuti perjamuan Tuhan. Saya minta petugas altar maju ke depan dan petugas perjamuan mengitari meja perjamuan, dan kita akan masuk di dalam meja Tuhan dengan hati yang penuh iman kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada kita melalui surat Korintus pasal 11 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-26. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Makasih Tuhan Yesus, berkati perjamuan Tuhan ini. Setiap kami yang hadir, yang mengikuti perjamuan Tuhan ini, kiranya disegarkan kembali imannya, bahwa kita semua sudah diampuni dosanya, kita menjadi anak-anak Tuhan, kita layak dipenuhi sukacita, syukur, dan hati yang penuh dengan penyembahan kebaktian kepada Tuhan. Makasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Masih dalam sikap doa untuk menerima perjamuan Tuhan, kita akan memuji Tuhan. Terlalu besar kasih-Mu Bapa. Bukti kasih-Mu
Jemaat dipersilahkan berdiri. Jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan, angkatlah roti dengan tangan sebelah kanan. Tuhan Yesus begitu mengasihi saudara dan saya, dan bukti kasih-Nya Dia rela mati di kayu salib menebus dosa saudara dan saya. Dia sudah mati untuk dosa-dosa kita, itu sebabnya kita tidak harus menanggung dosa dan hukumannya, karena semua sudah dibayar lunas oleh Tuhan Yesus dengan kematiannya di kayu salib. Sehingga kita dibebaskan, kita dimerdekakan dari dosa dan hukumnya. Roti ini mengingatkan peristiwa itu. Oleh karena itu bersyukurlah karena saudara dibebaskan dari kutukan dosa itu. Makanlah, berterima kasihlah kepada Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Angkat gelas kecil berisi anggur dengan tangan kanan. Demikian juga air anggur di gelas kecil ini mengingatkan kita akan darah Tuhan Yesus yang ditumpahkan via Dolorosa sampai Golgota. Darah itu adalah darah perjanjian baru, supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus diselamatkan. Yesus sudah mati menebus dosa kita. Tapi Dia bangkit memberikan kehidupan bagi kita. Dia naik ke surga menyediakan tempat bagi kita, dan Dia berjanji akan kembali menjemput kita untuk masuk di dalam surga abadi. Anggur ini mengingatkan perjanjian itu. Perjanjian yang tidak pernah bisa dibatalkan oleh siapapun. Oleh karena itu bersyukurlah karena saudara dan saya adalah bagian dari umat perjanjian itu. Minumlah dan berterima kasihlah dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau mengasihi kami sehingga dosa-dosa dan pelanggaran kami Engkau ampuni. Terima kasih karena kami memiliki kehidupan yang sejati, kehidupan yang berharga, bernilai, abadi dan kekal. Itu semua karena kasih-Mu, itu semua karena rahmat-Mu. Itu sebabnya kami berdoa untuk saudara-saudaraku di tempat ini maupun di tempat lain yang mengikuti ibadah online ini. Kalau ada masalah-masalah dalam kehidupan di bumi ini, mungkin masalah keluarga, takut akan masa depan, studi, pekerjaan, atau mungkin kesehatan. Bapa dalam surga, kalau Engkau mengutus anak-Mu untuk menebus dosa kami, menyelamatkan kami, Engkau pun bisa menyelamatkan kami dari segala kesulitan hidup ini. Engkau menolong kami, Engkau memberkati kami sehingga kehidupan kami dipenuhi dengan keajaiban oleh karena berkat-berkat dan penyertaan Tuhan. Makasih Bapa di surga, dalam nama-Mu kami bersyukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Petugas akan mengambil gelas-gelas kecil. Kalau saudara masih ada doa-doa yang mau disampaikan kepada Tuhan, sampaikanlah kepadanya. Haleluya. Dengan darah-Mu
Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan dan bukalah hatimu lebar-lebar dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kuasa dan mujizat Allah yang maha tinggi, penghiburan, pimpinan, dan berkat dari Tuhan Roh Kudus menyertai kamu sekalian dimanapun kamu berada, bahkan apapun yang kamu lakukan kiranya diberkati Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan, dan engkau menerima berkat-berkat dari Tuhan mulai sekarang sampai Maranatha Tuhan Yesus menjemput kali yang kedua. Terimalah berkat itu. Haleluya. Amin. Silakan duduk dan saat teduh kepada Tuhan dan mohonlah berkat daripadanya.